Nah, anu aktif rokok teman kayak penyet-penyet. Halo semuanya, selamat malam yang udah pada hadir untuk malam hari ini. Kita masih berada di hutan bambu. Alhamdulillah udara belum terlalu ngap di sini. Sekarang pukul berapa teman-teman? 23.45, hampir jam 12 ya. Oke, bagaimana teman-teman pengalamannya malam hari ini? Mantap kok. Ya. Mantap. Ikannya, Bos. Udaranya dingin banget, Bos. Oke. Kabutnya udah mulai turun. Ada yang bertemu sesuatu barangkali? Iya. Yang dicari, yang dihajar, tapi yang keluar yang lain malah. Oh gitu ya. Oke teman-teman semuanya, kayak napudan loh. Iya, Bos. Dan kita berada di bawah pepohonan begini, pasti nanti oksigen akan sangat menipis setelah melewati jam ini. Dan ini ada challenge, ntar kamera saya lap dulu. Ada challenge dari penonton, dari Mbak Rahmayanti, mau ngasih sesuatu. Kita juga mau ngasih sesuatu buat anggota semuanya aja. Tadinya mau satu-satu tapi cuaca nggak mendukung dan jaringan tiba-tiba los tadi di sini. Ini pertanda dan langit mulai ada kilatan petir. Begini, hutan bambu ini menyimpan banyak misteri. Hutan bambu ini penuh dengan hal-hal yang mengerikan, serem lah pokoknya. Nah, di sini akan saya undang sesuatu. Widih, sangar ya Cok. Nanti kalau satu-satu kayaknya nggak ada yang berani sih. Kalau keroyokan mungkin berani. Dan ini ada hadiahnya. Mau nggak nih? Mau bingit banget. Mau. Lumayan ini. Tenang kok, enteng-enteng. Iya, lah gue. Iya. Renggan. Oke teman-teman pemirsa, siapkan diri kalian. Nggak usah nyeduh kopi dulu. Ya, tumplek. Mau tumplek soalnya. Sebenarnya tempat ini memang tugas dari saya untuk ngecampnya di sini, karena di sini adalah titik yang paling tenggar, bahasa Jawane, bahasa Indonesianya itu paling lega daripada tempat yang lain. Oke, saya kurangi ya. Sebentar, tak kasih tahu dulu. Di sini pohon bambu, di sini pohon bambu, di sini juga pohon bambu. Kemudian ini full muter bambu sampai atasnya itu nggak kelihatan langit. Kalau siang pun tetap gelap karena tertutup oleh dedaunan. Dan di sini adalah tempat yang spesial bagi mereka yang takut dengan sinar ultraviolet. Oke, kita percepat. Gerimis, gerimis, gerimis. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah akan hadir atau tidak, kita coba aja dulu. Ibnu kemana Ibnu? Ngumbuk kok. Metu. Ngantuk sih. Hah? Kita tunggu bro.
Dia akan datang di sekitar sini. Kerungu. Abang muter nang dhuwur, Kang. Iya pokoknya nang uang nang dhuwur banget deh. Mau nang dhuwur dikit. Oh, pring, Bang. Tukang prio. Oh, dipati kerungu. Tunggu kok. Kalem. Siapkan diri kalian ya. Oke. Sudah pada lihat? Astagfirullahaladzim. Kue mana di? Wah, kue Pak. Kue perak banget, Man. Kue. Ayo, Ayo tobruk ayo. Gajian, Man. 2 bulan ge, Man. Halo, Man. Gimana? Ayo. Kang dipati di situ anu kunci Kang. 2 bulan. Mobilan Kang. Gajian, Man. Harus ayo gajian. Bareng ya. Siap. Satu, dua, tiga. Kena. Dikit. Waduh, sandra kedir. Senter priwe, Bos. Santer. Aduh. Kena kok. Kena kolbok, no. Kena nih. Yang ketutupan itu nyong. Bok kayak ini nih kena kolbok. Kena. Tapi kayak orang kena. Orang kerasa apa, Man. Oke, senter bodol sisan. Senternya tiba-tiba error ini kok. Garis santer ya Allah. Ya ampun. Aduh, iki wis kena, Man. Ora nang ibnu kok. Iya, wis kena. Nah, gue. Wis kena lah. Ya, Mbok. Wis kena niki, Bos. Siapa sing kena? Kena nang ibnu, Bos. Kena. Endi? Yang ngene gawang ngene. Ayo. Tapi kayak kosong, Bos. Kayak nabrak angin. Ora kena. Ujarku lah kok itu lagi cincin lagi motot banget lagi nggoto. Iya, ujarku kan kena wong wis kena. Kenapa teng ibnu niki nyolong mrene ibnu. Aduh. Cuman jebok nang kono. Iya. Kok priwe? Gagal mana? Aduh, priwe sih? Belum ada yang berhasil ya. Urung gila. Tapi urung berhasil ya. Iya, priwe ki setoran 2 bulan kok. Aku suruh mani Bos. Halo, Bos. Kai. Keton maning ge. Di mana? Mani. Oke. Cahaya jangan terlalu banyak, nanti susah banget kalau cahaya terlalu banyak. Fokus. Bisa. Tenang dulu. Saya nggak bisa konsentrasi kalau terlalu berisik. Ini. Gimana? Kai keton kai. Ayo, tangan dipati. Yuk, gudang mana? Bos. 2 bulan. No. Ini kok ngarep nyong mari no. Aduh. Set. Papa. Set. Dekang. Yo kok beter kok. Aja ngasih lolos loh. Ya, siap Kabeh. Kompak. Siap ya. Siji. Ya. 1, 2, 3. Sikilin nyong mas. Ibu. Sikilin nyong kie. Gimana? Nyong sing didimek malah
Ibnu. Aduh, kok kena. Ayo tadi makan no. Iya Miki kok. Ya kena nama no. Lipat. Ya bos. Kena Miki kok. Allah dia. Jadi kau bisa ditunggunya puru. Ya udah ini masih. Gak Bulan melayang. Duh. Allah. Aduh. Udah aja lur. Rong bulan bang angin deh. Kita mau kelangan lu. Rong bulan. Tuh, pot kilo pot. Pot tuh. Kenapa ya, pot? No, Miki pas kan gue kerasa kena. Mari ngendi? Ayo ngenta. Sih. Warna rasane. Kita priwe. Diwejal. Mulai pusing. Sampai bikin Mulai pusing. Limak gue, 24 Ada yang megang? Itu katanya megang banget. Iya apa gula? Perasaan is kena, tapi orang kena. Aduh, kepilih gimana? Wong wis kena kok kerben. Yo. Oke, silahkan dibereskan. Dan saya akan menyampaikan perihal terlebih dahulu kepada teman-teman pemirsa. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan akal ataupun dengan logika. Apa yang ada di dalam hutan ini semua adalah ciptaan atau sebuah hasil karya pemikiran orang-orang terdahulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan jin tinggal di bumi ini tapi di dimensi yang berbeda. 2000 tahun sebelum bumi ini ada manusia, bangsa jin sudah lebih dulu tinggal di bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk menghabisi bangsa jin karena jin telah melakukan kerusakan, melakukan pertumpahan darah, dan lain sebagainya. Turunlah para malaikat untuk menghabisi bangsa jin. Jin kocar-kacir, ada yang lari ke pulau-pulau, ada yang lari ke berbagai tempat. Sebagian sudah di pantai, sebagian pergi ke pulau-pulau. Kemudian di satu pemukiman bangsa jin tertinggallah sosok bayi kecil, bayi bangsa jin. Kemudian oleh malaikat dibawalah ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril, malaikat Jibril menyampaikan kepada Allah bahwa malaikat tidak tega untuk membunuh bayi jin yang tidak berdosa. Malaikat meminta izin kepada Allah untuk mendidik jin tersebut. Diberilah nama dia Azazil. Jin kecil ini diberi nama Azazil. Dididik, dilatih oleh bangsa malaikat. Kemudian sampailah pada penciptaan Adam. Dan semuanya disuruh bersujud kepada Adam. Namun ada satu ciptaan Tuhan yang tidak mau bersujud, yaitu adalah Azazil. Sejak saat itu pula Azazil adalah iblis. Karena tidak mau mematuhi perintah Allah agar bersujud kepada Adam. Alasannya Azazil merasa lebih baik karena dia diciptakan dari api, sedangkan Adam itu
dari tanah. Dan sifat itulah yang tidak disukai oleh Allah. Merasa lebih baik, maka dia adalah iblis. Dan sejak saat itulah hingga hari ini, perkembangan bangsa jin tetap dalam kodratnya, yaitu akan mempengaruhi umat manusia agar sama seperti bangsanya dulu dikala bumi belum dihuni manusia. Berebut kekuasaan, haus akan kehormatan, dan saling membunuh untuk menguasai. Begitulah manusia pun melakukan hal yang sama. Kita manusia hanya sedang menunggu waktu hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk menghabisi kita semua karena telah melakukan hal yang dulu dilakukan oleh bangsa jin. Dan itu pasti akan terjadi. Mereka punya kekuatan besar. Apa itu? Sihir. Dengan sihir, dengan pengaruhnya, dan dengan segala kemampuannya mempengaruhi pikiran manusia. Dan kalian perlu ingat, Azazil itu dididik, dilatih oleh malaikat. Ilmunya tentu sudah sangat luar biasa. Mereka ahli dalam membolak-balikan pikiran, hawa nafsu, ambisi, ego, dan sebagainya akan menjadi hal utama yang akan ditawarkan kepada kita manusia. Dan mereka akan terus menciptakan rasa takut, ketakutan demi ketakutan, ketakutan kehilangan, ketakutan kelaparan, ketakutan akan berbagai hal. Termasuk hal-hal seperti ini adalah sihir dari bangsa jin. Hutan bambu ini punya sebuah cerita yang cukup melegenda, di mana di sini itu banyak dihuni oleh makhluk-makhluk buangan. Konon orang-orang yang hidup di zaman dulu yang melakukan berbagai kegiatan, perjanjian, menyekutukan Tuhan, ketika mereka mengenal Islam, kemudian mereka bertobat, maka segala persekutuan, segala perjanjian yang sering disebut sebagai ingon-ingon, kalau orang Jawa bilang begitu, pasti akan dilepas dan dibuang di sini. Karena jin tidak pernah menjadi tua. Sebagaimana perjanjian atau permintaan bangsa jin kepada Allah manakala dulu akan diturunkan ke muka bumi jauh sebelum manusia diciptakan. Mereka diberi 3 perkara. 1, mereka bisa melihat tapi tidak akan terlihat oleh manusia pada khususnya. Dan apabila mereka menjadi tua, mereka akan kembali muda. Dan yang berikutnya adalah mereka akan terus mengajak manusia kepada lembah dosa.